Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Pada kesempatan kali ini, Ratu akan membacakan dongeng alur cerita film romantis tapi tidak romantis. Film yang akan Ratu bahas kali ini berjudul For Love or Money. Film For Love or Money merupakan salah satu film dengan genre romantis yang disutradarai oleh Gao Xixi. Film ini rilis pada tanggal 7 November 2014 dan dibintangi oleh bintang film papan atas Liu Yifei dan Mas Ganteng Rain. For Love or Money, dari judulnya aja mungkin kita sudah bisa nebak ya bahwa film ini berhubungan dengan seseorang karena cinta atau karena uang. Film ini mengisahkan tentang Xing Lu yang dihianati oleh kekasihnya. Kekasihnya menikah dengan wanita lain dan berniat untuk menguasai harta mertuanya. Saat Xing Lu ingin bunuh diri karena patah hati, saat itulah Xing Lu bertemu dengan Cheng Sun. Baiklah, bagaimanakah kisah yang akan terjalin antara mereka? Bakalan happy ending atau malah bikin nyesek nih? Oke guys, tanpa basa-basi lagi, yuk kita let's go! Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari bernama Xing Lu. Saat hendak menyeberang jalan, dia hampir saja tertabrak sebuah mobil yang sedang melintas. Karena sedang terburu-buru, Xing Lu memilih untuk segera pergi dari sana. Namun pengemudi yang hampir menabraknya tadi langsung mengambil foto Xing Lu. Suatu hari Xing Lu memutuskan untuk berhenti sebagai pramugari dan berencana untuk membuka sebuah kafe. Saat sedang berjalan dengan temannya, dia tak sengaja melihat sebuah pesta pernikahan massal di sebuah gedung. Xing Lu sangat terkejut ketika melihat nama kekasihnya yaitu Chen Ming tertulis sebagai pengantin pria pada acara pernikahan itu. Untuk memastikannya, Xing Lu memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Hati Xing Lu hancur berkeping-keping ketika melihat wajah kekasihnya ada di sana. Dia menangis dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Dia lalu meluapkan amarahnya pada Chen Ming yang mengejarnya sampai di luar gedung. Yang lebih menyakitkan lagi, Xing Lu mengetahui fakta bahwa Chen Ming menikahi wanita lain hanya untuk menguasai harta warisan mertuanya. Chen Ming juga menawarkan bahwa setelah menjadi ahli waris, dia akan kembali pada Xing Lu karena hanya Xing Lu lah orang yang dicintainya. Mendengar hal itu, emosi Xing Lu semakin menjadi-jadi dan dia pun pergi meninggalkannya. Karena terlanjur sakit hati yang tak kunjung usai, Xing Lu berencana ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atap gedung apartemen. Saat kejadian itu, banyak warga yang heboh untuk melihatnya. Sedangkan polisi berusaha menyelamatkan Xing Lu dengan menyediakan matras raksasa yang terbuat dari balon karet. Saat itulah tak sengaja seorang pria bernama Cheng Sun lewat di tempat kejadian. Melihat seseorang ingin bunuh diri, Cheng Sun diam-diam menyelinap dan masuk ke atap apartemen. Dia lalu membujuk Xing Lu agar mengurungkan niatnya itu. Namun hal itu tetap saja tidak berhasil. Xing Lu tetap melompat dan Cheng Sun yang berusaha menyelamatkannya malah ikut terjatuh dari atap gedung. Beruntungnya sih ya, mereka berhasil selamat karena jatuh tepat di atas balon raksasa. Cheng Sun yang masih khawatir dengan keadaan Xing Lu lalu mengikutinya hingga mereka sampai di dekat sebuah kafe. Ternyata kafe itu adalah milik Xing Lu. Dari insiden itulah mereka akhirnya berkenalan. Dari situ nampaknya Cheng Sun mulai menaruh hati pada Xing Lu. Ternyata orang yang hampir menabrak Xing Lu waktu itu adalah Cheng Sun. Cheng Sun sangat senang karena takdir telah mempertemukan mereka kembali. Setiap harinya dia mampir ke kafe Xing Lu untuk melakukan PDKT. Dia juga memberikan sebuah lukisan dengan wajah Xing Lu saat menggunakan seragam pramugari. Cheng Sun juga mengaku bahwa dia adalah orang yang hampir menabraknya di bandara kala itu. Mendengar pengakuan itu, Xing Lu pun sangat kaget. Dia tak menyangka bahwa orang yang hampir saja menabraknya waktu itu kini berada di depannya. Suatu hari, Xing Lu mendatangi Cheng Sun yang sedang melamun di atap sebuah apartemen. Cheng Sun sendiri adalah seorang seniman lukis yang tidak mapan dari segi finansial. Bosnya mengurungkan niat mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya. Hal itu membuatnya galau karena keuangannya sedang menipis. Ketika curhat mengenai masalah keuangan, akhirnya Xing Lu menawarinya untuk bekerja di kafe miliknya. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Cheng Sun.
Dari sinilah hubungan mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Suatu malam terlihat Cheng Sun berada di kerumunan orang-orang yang sedang melakukan balap liar. Untuk mendapatkan uang lebih, akhirnya dia mengikuti balapan tersebut. Saat itu ada salah satu orang yang mengajaknya untuk bertaruh. Dia akan memberikan semua uang yang ada di kantongnya jika Cheng Sun berhasil menang. Tetapi jika kalah, Cheng Sun harus mau berlari dengan telanjang. Tak disangka, Cheng Sun berhasil memenangkan balapan itu dengan mobil yang dia pinjam dari temannya. Dari hasil uang itulah, Cheng Sun mengajak Xing Lu untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Dari sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Di sini diketahui bahwa ibu Xing Lu telah meninggal dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah Xing Lu sebelumnya adalah orang kaya raya. Tetapi karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka pun akhirnya jatuh miskin. Saat selesai makan dan hendak memanggil pelayan, tiba-tiba datang pelayan dengan membawa kue dan bertuliskan, "Aku suka padamu." Cheng Sun sangat kaget karena tidak merasa memesan kue itu. Dia pun lalu mengajak Xing Lu untuk segera kabur. Dan benar saja, ternyata pemilik roti itu datang dan marah-marah karena roti yang dia siapkan untuk kekasihnya telah rusak. Esoknya mereka memutuskan untuk berkencan di sebuah taman bermain. Terlihat mereka sangat bahagia menikmati waktu kebersamaan itu. Saat perjalanan pulang, Xing Lu melihat sebuah cincin di salah satu etalase toko. Cheng Sun yang juga melihatnya membuat Xing Lu salting dan meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Cheng Sun sempat memperhatikan harga yang tertera pada cincin itu. Suatu hari, pria yang dulu kalah taruhan datang memaksa Cheng Sun untuk balapan lagi. Taruhannya masih tetap sama. Jika Cheng Sun kalah, dia harus berlari dengan telanjang. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu, karena jika menolak, para berandalan itu mengancam akan merusak kafe milik Xing Lu. Pada saat balapan berlangsung, tak disangka Xing Lu tiba-tiba datang dan membuat Cheng Sun kalah. Xing Lu sangat marah karena Cheng Sun mengikuti balapan itu. Dengan kecewa, Xing Lu pun pergi meninggalkannya. Karena sudah kalah, Cheng Sun pun harus mengikuti aturan yang sudah disepakati. Cheng Sun terlihat berlari dan pulang dengan telanjang. Dia pergi menuju kafe dan melihat Xing Lu yang sudah menunggunya. Karena melihat Cheng Sun telanjang, Xing Lu hanya bisa tertawa dan memberikan sebuah kain kepadanya. Namun Xing Lu masih marah karena Cheng Sun mengikuti balap liar itu. Apalagi dia sudah tahu kalau saat itu Cheng Sun mengajaknya makan malam dengan menggunakan uang dari hasil taruhan tersebut. Melihat Xing Lu yang sedih, Cheng Sun lalu mengajaknya ke suatu tempat untuk menunjukkannya sesuatu. Ternyata Cheng Sun mengajak Xing Lu ke apartemennya untuk melihat semua karyanya yang berisikan lukisan wajah Xing Lu. Melihat hal itu, Xing Lu lalu menyuruh Cheng Sun untuk melukisnya sekali lagi. Tapi ketika akan dilukis, Cheng Sun sangat kaget ketika Xing Lu melepaskan pakaiannya. Lalu dia pun melukisnya. Setelah selesai, Cheng Sun memberikan sebuah kain untuk menutupi tubuhnya. Saat Cheng Sun memeluknya dari belakang, Xing Lu mengatakan bahwa dirinya telah berbohong. Namun Cheng Sun tidak mengetahui apa maksud Xing Lu. Sepertinya ada sesuatu yang telah ditutupi oleh Xing Lu. Suatu hari, mantan kekasih Xing Lu mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang di dalamnya membahas tentang Cheng Sun. Ternyata Cheng Sun adalah anak sematawayang dari seorang ibu presiden milik AR Group, salah satu perusahaan ternama yang mempunyai pengaruh penting dalam skala perekonomian negara. Xing Lu mendatangi gedung perusahaan bertingkat yang kini sudah dimiliki oleh Chen Ming akibat menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ Chen Ming mengutarakan bahwa dirinya dan Xing Lu merupakan orang yang sama, yakni mencintai seseorang karena menginginkan sebuah harta. Mendengar hal itu, Xing Lu pun marah dan menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan mantan kekasihnya itu. Singkat cerita, Cheng Sun datang dengan membawa cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xing Lu justru sangat sedih. Karena hanya demi sebuah cincin, Cheng Sun rela menjual beberapa lukisan yang sangat berharga. Lalu dia meninggalkan Cheng Sun sendirian dan pergi mengunjungi sebuah tempat. Xing Lu berada di atas gedung yang sebelumnya dia gunakan saat ingin bunuh diri. Dengan menangis, Xing Lu berteriak dan meminta maaf. Sepertinya dia telah berbuat salah kepada Cheng Sun. Setelah itu, Xing Lu menemui Cheng Sun untuk membicarakan sesuatu.
Tiba-tiba dia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri hubungan mereka. Ternyata Singlu memutuskan untuk kembali ke mantan kekasihnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Singlu melakukan hal tersebut. Singlu berkata bahwa dia tidak menyukai Cheng Sun lagi. Dia berkata kalau ayahnya kini sedang berada di rumah sakit dan dia membutuhkan uang yang banyak. Singlu juga mengatakan kalau dia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di apartemen sempit miliknya. Singlu tidak mau menghabiskan hidupnya dengan seniman miskin seperti Cheng Sun. Cheng Sun nampaknya terpukul dengan apa yang dikatakan oleh Singlu. Dia hanya bisa menangis dengan kepergian Singlu ke mantan pacarnya. Di dalam hotel, Chen Bing sangat marah dengan Singlu karena dia tidak mau disentuh. Di sini terlihat Singlu masih mengingat kenangannya bersama Cheng Sun dan menyesali perbuatannya itu. Walaupun sebelumnya Singlu mengatakan bahwa dia tidak menyukai Cheng Sun, faktanya itu hanya sebuah alasan agar Cheng Sun bisa menjauh darinya. Sebenarnya Singlu masih sangat mencintainya. Ternyata Singlu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong Singlu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta padanya, kemudian mencampakkan Cheng Sun dengan alasan dia adalah seniman yang miskin. Tujuan dari ibu Cheng Sun adalah untuk membuat anaknya bisa kembali ke rumah, mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris, serta meninggalkan karir melukisnya. Namun di sini Singlu malah terjebak dengan perasaan dan jatuh cinta pada Cheng Sun. Tapi dia tidak bisa mengingkari kontrak senilai 15 juta yuan yang telah ditandatanganinya. Setelah kejadian itu, Singlu menjadi sangat depresi dan pergi mabuk bersama dengan temannya. Dia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun. Padahal selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih dari Cheng Sun. Akhirnya Cheng Sun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Ibu Cheng Sun yang notabene CEO dari perusahaan AR Group tidak menginginkan anaknya memilih jalan untuk menjadi seniman karena trauma akan masa lalunya. Dulu ibu Cheng Sun meninggalkan suaminya karena dia lebih memilih menjadi pelukis. Dan akhirnya suaminya memilih bunuh diri karena merasa gagal sebagai seorang pelukis. Singkat cerita, Cheng Sun mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CEO di perusahaan AR Group. Setelah menjadi CEO perusahaan, Cheng Sun menawarkan semua lukisannya hanya seharga 1 yuan. Dia terlihat ingin menutup dan melupakan masa lalunya. Pada saat pameran, lukisan yang paling dia sayangi dibeli oleh seseorang dengan harga 15 juta yuan. Dia terkejut, siapa yang mau membeli lukisan semahal itu? Dia pun berusaha melacak pembeli itu hingga mengantarkannya sampai ke Eropa. Saat dia menemukan alamat tersebut, ternyata yang dia temui adalah Singlu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Dia sangat kaget dan bertanya kepada Singlu, di mana pria yang bersama Singlu terakhir kali. Tetapi Singlu hanya diam dan tidak mau membahasnya. Cheng Sun nampak memanas-manasi Singlu bahwa berkatnya di masa lalu, Cheng Sun bisa menjadi seperti sekarang. Ketika Singlu menanyakan apakah dia akan melukis lagi, Cheng Sun pun pergi meninggalkan tempat itu. Singlu menangis dengan cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di tangannya. Singlu sangat sedih dengan kepergian Cheng Sun. Dia pun memutuskan untuk pergi dan berniat mengejarnya. Begitu juga dengan Cheng Sun, sepertinya dia masih sangat mencintai Singlu. Kata-katanya untuk Singlu sepertinya hanya sebuah gertakan saja. Namun ketika dia kembali ke kamar Singlu, dia mendapati Singlu yang sudah tidak berada di sana dan kembali mencarinya. Dalam pencariannya, Singlu dihadang oleh perampok yang menginginkan cincin yang dia kenakan. Naasnya dia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Meskipun dalam keadaan terluka, dia tidak berhenti berlari untuk mencari Cheng Sun. Singlu melihat mobil Cheng Sun lalu mencegahnya. Cheng Sun yang tidak menyadari tanpa sengaja menabrak Singlu hingga membuatnya terpental. Nampak Cheng Sun berada di rumah sakit untuk mengantarkan Singlu operasi. Dia sangat menyesal karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Setelah kejadian itu, Cheng Sun memutuskan untuk bertemu ibunya kembali. Cheng Sun mengetahui perpisahannya dengan Singlu adalah karena rekayasa ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan semua warisan yang telah diberikan kepadanya. Walaupun ibunya menolak, dia tetap pergi meninggalkan ibunya dan semua kekayaannya. Di akhir film ternyata Singlu masih hidup dan masih tinggal di kota Vienna.
Cheng Sun datang kembali menemui Xing Lu setelah meninggalkan kekayaannya. Cheng Sun memberikan cincin itu untuk kedua kalinya dan mengajak Xing Lu untuk menikah. Dan kali ini Xing Lu pun menerima lamarannya. Sekian cerita film yang berakhir happy ending ini ya. Menyenangkan bukan? Hehe. Ratu Nobar pamit ya guys. See you next time guys. Bye-bye.